Proyek pembangunan kereta api Makassar baru belum rampung. Proyek ini menyisakan area Makassar ke Maros yang belum disentuh pembangunan kereta api. Sistem jalur kereta yang akan dibangun menjadi bahan diskusi panjang. Pasalnya, jalur kereta di atas tanah, jalur layang maupun bawah tanah memiliki pertimbangan masing-masing. Rencana membangun kereta api bawah tanah pun hadir sebagai salah satu pilihan untuk menghindari kemacetan di jalan. Menurut pakar transportasi Unhas yang juga merupakan dekan Fakultas Teknik Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMT IPMAR, pembahasan mengenai sistem jalur kereta harusnya tidak menjadi penghambat kelanjutan proyek tersebut. Apalagi dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang ada, berbagai resiko yang bisa ditimbulkan akan teratasi. Di dalam pemilihan jenis konstruksi ya untuk pembangunan suatu infrastruktur, moda transportasi, apalagi moda berbasis rel misalnya, sebetulnya pelajaran dari berbagai tempat atau negara atau kota-kota besar lainnya di dunia ini relatif sebetulnya hambatannya. Dalam hal ini, kalau kita menginginkan misalnya dia elevated di atas gitu ya, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kalau kita mau menginginkan dia misalnya di atas jalan gitu itu juga relatif tidak masalah. Kalau kita menginginkan juga kayak di underground seperti itu juga tidak ada masalah. Dengan kemajuan teknologi infrastruktur sekarang ini dan bagaimana kemajuan teknologi itu mampu meminimalisir ya dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Saya kira sebetulnya itu bukan lagi menjadi isu yang penting bagi semua pihak. Tetapi memang yang perlu kita concern adalah sebetulnya bagaimana efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang diperlukan. Ya. Tentunya pemilihan 3 jenis konstruksi ini tentulah berbeda biayanya, berbeda waktu pengerjaannya. Ya. Mantan Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia ini menegaskan bahwa Makassar sudah siap dengan pembangunan kereta bawah tanah. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa proyek underground yang berhasil dibangun seperti Karebo Siling dan Underpass Mandai. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika operasi kereta ini dioptimalkan, maka akan berdampak dalam berbagai aspek. Menurutnya, salah satu penyebab sehingga masih jarang masyarakat yang menggunakan transportasi publik ini ialah letak stasiun yang masih jauh dari pemukiman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat. Perlu kolaborasi dari pengelola kereta api dan pemerintah setempat untuk menyediakan akses yang mudah. Ya, sebetulnya untuk sementara ini kan yang dioperasikan adalah baru rel yang sudah terbangun saja ya. Dari suatu perencanaan rel yang begitu panjang dari Makassar Parepare tahap fase pertama istilahnya, kemudian nanti naik sampai di mana lagi Sulawesi Utara dan sebagainya, dan seterusnya mengelilingi semua wilayah Sulawesi. Nah, terkhusus untuk jangka pendek ini ya kan tentunya seperti kita ketahui bersama, memang yang baru terbangun adalah dari Maros ya, kota Maros sampai dengan lewat sedikit kota baru ya. Tahap berikutnya sebetulnya adalah ke Parepare. Di satu sisi pada tahap pertama ini memang tersisa nih ruas sedikit Makassar Maros ya, karena kemarin ada diskusi yang alot tentang jenis konstruksi yang cocok. Nah, tadi saya sudah sampaikan yaitu tergantung dari pemangku kepentingan saja mau yang mana, kan semua tidak ada masalah. Yang masalah kan tinggal efisien efektifnya dengan keterbatasan penganggaran dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu tentunya apabila ini bisa segera secepatnya disempurnakan rel yang belum terbangun itu akan memberi dampak sosial yang lebih besar ya. Hingga saat ini proyek pembangunan kereta api rute Makassar Parepare belum rampung. Baru 84 stasiun yang beroperasi melintasi stasiun Mandai Maros hingga stasiun Garongkong Baru. Dari total 145 km jalur kereta yang direncanakan, baru 120 km jalur yang terbangun dan 80 km yang telah beroperasi. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.